Selamat berjumpa kembali dulu semuanya dalam Jawagung Channel. Semoga saudara-saudara semuanya dalam keadaan sehat, murah rezekinya, dan dalam keadaan berkah. Dalam kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai kemandalaan atau konsep mandala ataupun wilayah mandala dalam Kasundaan. Kebetulan kali ini saya berada di Mandala Salapan. Saya akan mulai menerangkan tentang konsep mandalaan. Semoga yang saya pahami ini dapat bermanfaat bagi dulur-dulur semuanya. Mandala berasal dari kata Sangsekerta yang secara harfiah bermakna lingkaran. Mandala adalah sebuah konsep Hindu, tetapi juga dipakai dalam konteks agama Buddha untuk merujuk pada berbagai benda nyata. Dalam prakteknya, mandala sudah menjadi nama umum untuk rencana yang manapun, grafik atau geometris, pola yang memiliki kosmos secara metafisik atau simbolik, mikrokosmos semesta dari perspektif manusiawi. Mandala khususnya pusatnya bisa dipakai selama meditasi sebagai benda untuk memusatkan perhatian. Inilah mandala-mandala atau lembaga pusat pendidikan formal pada masa sistem pemerintahan kerajaan di wilayah kerajaan Sunda yang tercatat dalam salah satu naskah kuno. Mari kita telusuri jejak-jejaknya. Yang ke satu, Mandala Gunung Kidul, Mandala Gunung Hujung Kulon, Mandala Purwalingga, Mandala Agrabinta, Mandala Purwanagara, Mandala Bumi Saganu, Mandala Sabara, Mandala Nusa Sabai, Mandala Cupunagara, Mandala Paladu, Mandala Kosala, Mandala Raja Legon, Mandala Indraprahasta, Mandala Manukrawa, Mandala Malabar, Mandala Sidangjero, Mandala Purwakerta, Mandala Wanagiri, Mandala Raja Desa, Mandala Purwagaluh, Mandala Cangkuang, Mandala Sagara Kidul, Mandala Kubanggiri, Mandala Cupugiri, Mandala Alengka, Mandala Manik Prawata, Mandala Salaka Gading, Mandala Pasir Batang, Mandala Bitunggiri, Mandala Tanjung Kalapa, Mandala Sumurwangi, Mandala Kalapagirang, Mandala Kalapa Larang, Mandala Tanjung Camara, Mandala Sagara Pasir, Mandala Rangkas, Mandala Pura Dalem, Mandala Jati Anom, Mandala Purwa Sanggarung, Mandala Sindang Kasih, Mandala Jayagiri, Mandala Purwatalaga, Mandala Cirebon Larang, Mandala Salakadomas, Mandala Wanakusumah, Mandala Singhapura, Mandala Parajati, Mandala Wahanten Girang, Mandala Pasir Luhur, Mandala Kandang Wesi, Mandala Sunda Sambawa, Mandala Sunda Pasir, Mandala Cibinong, Mandala Kalapa Jajar, Mandala Laherang, Mandala Giri Larang, Mandala Teja Kalapa, Mandala Sumurwangi, Mandala Purnawi Jaya Pradesa, Mandala Jasinga, Mandala Raksapura, Mandala Pasir Sagara, Mandala Muarajati, Mandala Purwagading, Mandala Pasir Muria, Mandala Kalapadua, Mandala Rajatapura, Mandala Sundapura, Mandala Komanda Abdi Raja, Mandala Jati Ageng, Mandala Wanajati,
Mandala Wanadatar, Mandala Langgadewata. Jati diri Kesundaan sebaiknya bukan hanya tersaji dalam bentuk tampilan fisik berupa pakaian tradisional atau simbol budaya lahirlah lainnya. Beragam nilai hidup yang telah diwariskan nenek moyang justru menjadi substansi jati diri Sunda serta menjadi pedoman bagi masyarakat Sunda. Jauh lebih penting adalah substansi kesundaan seperti silih asi, silih asuh, itulah yang tercetak cara berpikir kita. Kasa dosen sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Unpad Dr. Andes Undang Ahmad Darsa M.Hum, nilai-nilai itu diantaranya tersirat dalam naskah-naskah Sunda kuno. Dr. Undang menjelaskan melalui filologi dipelajari perkembangan kebudayaan suatu masyarakat melalui konsep-konsep pemikiran yang diantaranya tertuang dalam tradisi tulis, khususnya naskah. Jadi, mempelajari naskah itu bukan hanya menyalin, mengedisi lalu disajikan untuk bacaan baru, tetapi jauh lebih dari itu, tutur Kepala Program Studi Sastra Sunda PIB Unpad. Menurut Dr. Undang, tidak semua unsur atau produk budaya memiliki kearifan lokal. Dengan mendalami naskah kuno dapat dipelajari kearifan-kearifan lokal yang selama ini telah terpendam. Lebih dari itu, sebaiknya yang diangkat adalah lokal genius yang terkandungnya. Jadi local wisdom mungkin tidak akan begitu bermanfaat kalau penyangganya tidak memiliki lokal genius yang kuat. Lokal genius inilah yang mesti dicetak melalui sekolah dan perguruan tinggi untuk menyikapi serta mengimplementasikan tata nilai paparnya. Dr. Undang pun menyebutkan naskah-naskah kuno sebagai produk kaum intelektual yang lahir lewat lembaga formal pendidikan pada tiap-tiap masanya. Pria kelahiran Tasikmalaya tahun 1962 ini meyakini penulis naskah bukanlah orang yang sembarangan. Mereka adalah orang-orang cerdas. Ada naskah, pasti ada yang menulis. Pertanyaan saya, di mana pabrik-pabrik orang cerdas itu? Ternyata adalah Mandala sebagai lembaga formal pendidikan pada zaman sistem kerajaan. Dan pesantren merupakan lembaga formal pendidikan pada zaman sistem kesultanan, kata Dr. Undang. Ia pun tergelitik untuk menelusuri di mana raja-raja Sunda zaman dahulu menempuh pendidikan formalnya. Dr. Undang meyakini para raja Sunda merupakan orang-orang berpendidikan. Menurutnya saat ini belum banyak penelitian yang mendalami mengenai hal ini. Pada zaman sistem pemerintahan kerajaan, lembaga formal pendidikan atau pabrik-pabrik orang cerdas itu salah satunya adalah Mandala. Dengan kata lain, salah satu pengertian Mandala adalah lembaga formal pendidikan di Sunda pada masa sistem kerajaan. Dalam kronik lontar Sunda kuno, abad ke-7 sampai abad ke-15 sampai abad ke-16 tercatat ada 72 mandala di Tatar Sunda. Dari ujung kulon sampai batas timur kerajaan Sunda Cipamali, ungkapnya.
Mungkin tadi yang telah dibaca, yang 72 mandala itu tadi di atas telah dibaca. Istilah belajar pendalaman ilmu itu pun disebut dengan tapa. Beda dengan pengertian tapa saat ini, yang bahkan banyak masyarakat mengaitkannya dengan hal-hal yang bernuansa magis. Tapa di sini berarti menuntut ilmu. Dr. Undang menjelaskan bahwa kegiatan tapa dilakukan di sebuah lembaga pendidikan, yakni di Mandala. Kalau begitu, tempat bertapa itu adalah Mandala, tempat tolabul ilmu itu di pesantren. Dan Unpad ini pada dasarnya tiada lain adalah tempat bertapa alias tempat tolabul ilmu atau mencari ilmu imbuhnya. Berbagai penelitian terkait naskah-naskah Sunda kuno sudah dilakukan oleh Dr. Undang sejak ia menempuh pendidikan sarjana di jurusan sastra daerah atau Sunda, Fakultas Sastra Unpad. Ia pun kemudian melanjutkan pendidikan magister dan doktornya di program pascasarjana Unpad dengan mendalami ilmu filologi. Dr. Undang memang tertarik untuk mendalami ilmu Kasundaan, bukan hanya mengenai bahasa, tetapi mengenai cara hidup orang Sunda sejak dulu, seperti bagaimana mereka mengatur sistem tata kelola pemerintahannya, bagaimana tata cara bersinergi dengan lingkungannya, bagaimana perkembangan kuliner dan teknik busananya, bagaimana mereka menjalani kehidupan keagamaan sehari-hari, dan sebagainya. Selain ini, Dr. Undang pun ingin mewujudkan cita-citanya, yakni membangun laboratorium naskah Sunda kuno dalam bentuk digital. Laboratorium naskah digital ini diharapkan dapat turut membantu para peneliti lain dalam mempelajari naskah Sunda kuno tanpa harus mengunjungi langsung lokasi ditemukannya naskah. Digitalisasi ini juga diperlukan untuk menjaga agar naskah-naskah ini dapat terpelihara dengan baik dan tidak cepat rusak. Dalam kesempatan ini juga saya akan membahas salah satu mandala, yaitu Mandala Raja Desa. Mandala Raja Desa, kerajaan bawahan Salakanagara. Raja Desa merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah desanya mencapai 11 desa. Mandala Raja Desa adalah satu dari 73 mandala yang disebutkan dalam naskah Sunda kuno, Carita Parahyangan. Mandala seringkali dipersamakan dengan kabuyutan. Hal ini menjadi pandangan masyarakat awam karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu tempat mengaji ilmu, pengetahuan agama, dan tuntunan kehidupan. Di Tatar Pasundan terdapat 800 kabuyutan. Kisah Sasakala atau asal usul Raja Desa sumber dari buku Sejarah Raja Desa karangan H.M. Suryana SH. Sebagian ditulis ulang pada laman Ciamis. Situs yang terdapat di Raja Desa yaitu situs Samida, situs Sanghyang, situs Cibarani, situs Rancamaya, dan situs Gunung Marapi. Mandala Raja Desa dan Guru Gantangan. Guru Gantangan adalah seorang anak Prabu Siliwangi yang memiliki
kekurangan fisik berupa tangan kanan yang kengkong atau bengkok dalam bahasa Sunda. Prabu Siliwangi suatu saat melihat hal tersebut dalam sebuah pertunjukan tari di keratonnya. Sang Prabu mengira Guru Gantangan bukanlah keturunannya dan memerintahkan patih kerajaan melarang tampilnya pemuda tersebut. Guru Gantangan merasa sangat terpukul dan memilih undur diri dari istananya. Sejatinya ia memang anak Prabu Siliwangi yang dilahirkan dari permaisuri ketiga bernama Dewi Nawangsih. Konon anak Prabu Siliwangi berjumlah 40 orang. Ia kemudian pergi ke arah timur sembari berharap mendapat petunjuk dari dewa dan menemukan orang yang dapat mengobati tangannya. Setelah sekian lama menempuh perjalanan, ia pun akhirnya sampai di sebuah leuweung gede atau hutan lebat di wilayah Kadipaten Rancah. Dan dalam keadaan compang-camping mengenaskan, ia lalu dirawat di rumah Adipati Rancah yang bernama Dalem Gayam Cengkong. Saya tidak tahu namanya siapa. Biemban pun dari mana asal saya? Saya tidak punya orang tua. Saya sudah lama di perjalanan, jawab Guru Gantangan. Tak mau terus terang saat seorang emban yang merawatnya bertanya tentang asal-usulnya. Beruntung atas kebaikan tuan rumah, ia pun dibolehkan tinggal di kediaman Dalem Gayam Cengkong. Suatu hari, putri Dalem Gayam Cengkong tiba-tiba keracunan dan tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Tanpa disangka, ternyata Guru Gantangan dapat menyembuhkan sang putri. Atas kejadian tersebut, dijodohkanlah sang putri dan Guru Gantangan. Dalem Gayam Cengkong beberapa saat kemudian memerintahkan Guru Gantangan untuk bertapa di hulu sungai Cirancah. Dalam pertapaannya, ia bertemu dengan seekor tupai putih dan berusaha menangkapnya dengan tangannya yang cacat. Ternyata terjadi keajaiban, tangan tersebut menjadi sembuh. 12 bulan kemudian ternyata muncul utusan Prabu Siliwangi. Mereka terdiri atas Purwakalih, Gelap Nyawang, Kidang Pananjung, dan Pangadegan. Diperintahkan untuk mengajak pulang Guru Gantangan sembari membawa 7 ruas air. Dalem Gayam Cengkong ketika mengetahui bahwa Guru Gantangan merupakan putra Prabu Siliwangi, berniat menyerahkan kepemimpinan Rancah kepadanya. Tetapi ternyata sang pemuda memilih jalannya sendiri. Ia ingin mendirikan wilayahnya sendiri. Maka ia bersama istrinya diiringi para utusan Pajajaran berjalan ke arah selatan. Mereka berhenti di suatu tempat yang cukup tinggi untuk mengamati alam sekitar. Bukit itu dikenal sebagai Dusun Randegan. Randegan berarti berhenti dalam bahasa Sunda. Mereka berjalan lagi dan menemukan tempat yang handap, rendah, dan semua sepakat untuk tinggal sementara di sana. 7 ruas air dari Pajajaran ditempatkan di dekat rumahnya yang disebut Pasarean. Mereka pun membangun rumah Balariung, jalan, dan kelengkapan lainnya. Singkat kata, seiring berjalannya waktu,
Berdatanganlah orang-orang yang kemudian ikut tinggal di pemukiman baru bernama Handap Raja. Tapi guru gantangan tidak merasa puas. Ia menganggap tempat tersebut agak curam. Ia kemudian mengajak pengikutnya berjalan lagi ke selatan dan menemukan sebuah pelataran cukup luas dan indah bernama Bukit Samida. 7 ruas ia diletakkan di tempat bernama Cibarani, dan mereka pun membangun lagi pemukiman baru di situ. Ternyata sebenarnya sudah ada penduduk di Bukit Samida tersebut bernama Aki Gedeng. Tetapi ia berbaik hati membolehkan rombongan guru gantangan bermukim di sana. Aki Gedeng memilih pindah ke Gunung Merapi. Lambat laun guru Samida semakin ramai dan berkembang. Guru gantangan disebut sebagai Ki Gede Raja Desa. 4 orang utusan Pajajaran kemudian memohon pamit untuk pulang ke pusat kerajaan Pajajaran. Mereka membawa kabar gembira mengenai berdirinya Raja Desa. Prabu Siliwangi sangat gembira mendengar laporan para utusan. Ia memerintahkan mereka kembali ke Raja Desa dengan ditambah 2 orang lagi, yakni Limanjaya Sakti dan Jaga Dalu. Prabu Siliwangi juga mengangkat guru gantangan sebagai raja dengan julukan Prabu Sirna Raja. Dalam keterangan lain disebut Prabu Sirnajaya. Konon pemukiman baru tersebut berada dalam keadaan aman, tentram, dan sejahtera karena kepemimpinan Ki Gede Raja Desa dan dibantu oleh ronda malam Ki Jaga Dalu. Dalu bahasa Jawa berarti malam. Ki Jaga Dalu ditemani seekor harimau hitam bernama Ki Tempang yang merupakan keturunan Bongbang Larang dan Bongbang Kancana, tetapi kaki depannya agak pendek. Apakah guru gantangan adalah munding layak? Tidak berlebihan apabila para penyalin babat ini menjelaskan banyaknya kemiripan bagian pertama kisah guru gantangan dengan pantun munding layak di Kusuma. Prabu Siliwangi Raja Pajajaran beristi padmi 3 orang, yakni Raja Mantri atau Rembang, Sari Dewata atau Ambetkasih dari Sumedang Lama, Mara Jalarang Tapa dari Cirebon Girang, dan Kentrik Manik Mayang Sunda dari Nusa Bima yang melahirkan guru gantangan di Sindang Barang. Di samping itu, Prabu Siliwangi juga masih mempunyai 150 istri yang lainnya. Yang menjadi Menteri Agung ialah Kian Murugul atau Surabima Panji Wirajaya, kakak Raja Mantri. Yang menjadi patih adalah kakak Raja Larang, Ramakunta Tuan Paksa Jati. Yang menjadi penasehat antara lain Begawan Brahmana Sakti,
orang seberang. Jumlah kakak ipar raja ada 13 orang, putranya ada 75 orang. Pada suatu hari raja sedang duduk di Siti Hinggil, didampingi Raden Ayu Raja Mantri dan Maraja Larang, istri-istri yang lain, para dayang dan selir. Raja duduk di atas kasur berwarna hitam berukir naga sepasang, berguling majeti keling. Tilam duduknya dari sutra. Karena mengantuk, raja berbaring diselimuti Raja Mantri. Dalam tidurnya, raja bermimpi bertemu dengan seorang putri cantik, molek dan muda, Ratna Inten. Di Pakuan tak ada yang seperti itu, di bumi Jawa tak ada kolot bandingannya. Ketika bangun, tatkala tubuh berbunyi, kebetulan hari Jumat, raja amat rindu kepayang kepada putri impiannya itu, dan pingsan tak sadarkan diri. Setelah sadar, raja masih berbayang Ratna Inten yang lehernya jenjang, wajah berbentuk ulasan durian, sanggul malang, dan jari-jari mendaun suji. Diumumkan kepada kakak-kakak iparnya, putra-putranya, para ponggawa, Rangga Kaduruhan, Arya Rangga, Tumenggung, Demang, dan Ngabehi, bahwa barang siapa dapat mencari dan mewujudkan impian raja akan diberi sebagian negara. Namun tak seorang pun yang menyanggupi. Di sini kita memuji pengetahuan penulis babad ini yang begitu rinci menggambarkan tingkat-tingkat pegawai pemerintah Raja Sunda dan ketelitian menggambarkan paseban raja di Sitinggil. Ketelitian dan rincian seperti itu dipertunjukkannya ketika ia menceritakan sebagai persenjataan, jenis-jenis gamelan dan tarian di istana Raja Sunda. Mohon maaf dalam pelafalan kata, intonasi yang kurang mernah yang membuat para pendengar bingung. Saya sekali lagi mohon maaf. Kemudian saya akan membahas atau membacakan mandala Sindang Kasih. Mandala Sindang Kasih adalah salah satu mandala atau kebuyutan yang disebut dalam naskah Sunda kuno. Dalam penelitian Undang Adarsa Universitas Padjadjaran, mandala Sindang Kasih terletak di Gunung Balai, Desa Pancurendang, Tongoh, Kelurahan Babakan Jawa, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sumber naskah Sunda kuno abad ke-6 Cerita Parahyangan mencatat bahwa Raja Sunda yang bernama Sang Rakean Darmasiksa atau dikenal dengan nama Prabu Darmasiksa merupakan pendiri lembaga pendidikan di Tatar Pasundan pada saat itu. Lembaganya diberi nama Sanghyang Banaya Panti. Sedangkan komplek pendidikannya disebut kabuyutan atau mandala. Istilah mandala menunjukkan terpengaruh agama Buddha. Barangkali ini merupakan perubahan nama dari kabuyutan, atau kedua istilah ini digunakan untuk menunjukkan hal yang sama, yaitu tempat suci sekaligus tempat menuntut ilmu keagamaan. Kedudukan kabuyutan memperoleh tempat yang tinggi sehingga sangat dihormati pada struktur kerajaan dan
orang Sunda kala itu. Keberadaan kabuyutan dianggap sebagai tempat yang sakral dan secara formal perlu dilindungi oleh kerajaan. Pengakuan akan kabuyutan sebagai daerah khusus yang dilindungi keberadaannya oleh kerajaan terungkap pada prasasti Kebantenan, yaitu Kebantenan 1, 2, 3, dan 4. Kabuyutan sebagai lembaga pendidikan sendiri telah menghasilkan berbagai karya tulis yang isinya terutama berkenaan dengan tuntunan hidup manusia di dunia agar selamat di dunia dan akhirat kelak. Di antaranya Sewaka Dharma, Koropak 408, Sanghyang Siksakanda Angkaresian, Koropak genep 30, dan Amanat Galunggung, Koropak 632. Yang kebetulan Koropak Galunggung sudah dibacakan di video-video sebelumnya. Nanti juga Sanghyang Siksakanda Angkaresian akan pula dibacakan oleh yang biasa membacakannya, dan sekaligus Sewaka Dharma akan dibacakan kembali. Bentuk kata mandala sindang kasih dari kata mandala dan sindang kasih. Mandala berasal dari bahasa Sangsekerta. Asal mula mandala sindang kasih tidak diketahui secara persis. Keberadaannya disebutkan dalam naskah Sunda kuno yang diteliti oleh Undang Adarsa. Mandala ini termasuk dalam daftar kabuyutan atau kamandalaan Tatar Pasundan. Mungkin yang dimaksud adalah nama daerah Mandala, yaitu daerah suci tempat kegiatan keagamaan. Banasasmita dan Anis Ojati Sunda 1886. Adapun 4 naskah dimaksud adalah Carita Parahyangan, Sanghyang Siksakanda Angkaresian, Sewaka Dharma, dan Bujangga Manik Nur Duin 1882. Mandala ashram kabuyutan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat-tempat para hyang tersebut. Dalam konteks Jawa Barat dan masyarakat Sunda, kata kabuyutan lebih sering digunakan untuk menyebut tempat-tempat seperti itu, seperti tercantum dalam naskah-naskah Sunda kuno. Ada 2 jenis kabuyutan yang dikenal oleh masyarakat Sunda, yaitu Lemah Diwi Sasana dan Lemah Parahyangan. Lemah Diwi Sasana adalah mandala sebagai tempat pemujaan kepada para dewa, sedangkan Lemah Parahyangan adalah mandala sebagai tempat pemujaan hyang. Dharmasaswita dan Anis Jati Sunda. Nama Sindang Kasih dapat dipastikan diambil dari mandala Sindang Kasih. Istilah mandala menunjukkan terpengaruh agama Buddha. Barangkali ini merupakan perubahan dari kabuyutan, atau kedua istilah itu digunakan untuk menunjukkan hal yang sama, yaitu tempat suci sekaligus tempat menuntut ilmu keagamaan. Sedangkan mandala kasih merupakan satu dari 72 kamandalaan yang disebut dalam naskah Sunda kuno. Dalam pemahaman masyarakat Sunda, tempat suci mandala dan kabuyutan sering dipersamakan. Tidak salah memang. Keduanya merupakan tempat suci bagi masyarakat Sunda di Tatar Pasundan. Bedanya, istilah kabuyutan memacu pada agama Sunda yang kini dikenali sebagai nama Sunda Wewitan. Sedangkan mandala atau kemandalaan dipengaruhi oleh agama Buddha. Semua tempat suci yang disebut mandala atau kamandalaan dapat disebut sebagai kabuyutan. Tetapi
tidak seluruh kabuyutan dapat diklasifikasikan sebagai kamandalaan. Sementara di Tatar Sunda, menurut Undang Adarsa terdapat 800 kabuyutan. Lemah di Wasasana mungkin merupakan mandala bagi para penganut Buddha atau Hindu, karena dewa adalah zat tertinggi menurut konsep agama Hindu, yaitu dewa-dewa Brahma, Wisnu, Siwa yang menyatu menjadi Trimurti. Lemah Parahyangan adalah mandala bagi para penganut yang lebih memuja kepada para leluhur atau nenek moyang yang telah berlaku sejak zaman prasejarah atau kabuyutan megalitikum. Demikian saya membacakan hanya 2 kabuyutan yang saya bacakan. Sebetulnya kabuyutan ini masih panjang, karena waktunya udah 30 menit lebih, maka saya cukupkan sekian. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus setia kepada Dewageng Channel.